Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dan saya bersyukur lagi hari ini sudah didatangi Pak Kepala Sekolah Agus Haryono dan dari beberapa guru mapel ada BPK, ada PAI, ada fisika, bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah ini kami di sini menyampaikan sebuah program masing-masing. Nanti program ini dijalankan atau tidak, pola program ini bagaimana, kami hanya mengusulkan terkait dengan mungkin mulai dari Bapak Ibu siapa menyampaikan program atau dari saya sendiri. Dari saya Lebih keras ya. nanti akan dilanjut oleh Bapak Ibu yang lain. Kalau saya programnya sudah jalan sebenarnya Pak Gus, yang seperti program sholatullah, program pembentukan kelompok gaya belajar siswa terkait baca tulis Al-Quran. Misalkan nanti kalau siswa mengusulkan program yang lain qiraah, nanti kami akan mengusahakan ada. Kemudian misalkan ada program sholawatan dari anak-anak juga akan kami siapkan, dan lebih program kami yang kami buat nanti juga berhubungan dengan BHPI karena kami adalah pendidikan Islam. Nanti akan ada lomba-lomba yang sifatnya Islami, Pak. Itu program dari kami. Mungkin ada program dari gimana? Kalau saya itu programnya itu dengan Bu Ari ya. Kalau Bu Ari kan karya ilmiah remaja itu mungkin ke kimianya. Jadi saya akan bekerjasama kolaborasi dengan Bu Ari dan Bu Ani. Jadi kita akan mengangkat karena tentang robotik. Jadi nanti lomba-lomba yang berhubungan dengan fisika. Kemudian nanti mungkin saya akan diskusi dengan anak-anak untuk membuat bahan ajar sederhana. Jadi nanti semua itu nanti siswa sendiri yang membuat. Wih, luar biasa. Jadi mengembangkan keterampilan mereka terutama di bidang fisika, karena selama ini kan untuk praktikumnya kan cenderung minim. Jadi mau nggak mau memang untuk praktikumnya ya di luar lapangan. Jadi karena ini sifatnya ekstrakurikuler, tadi kita diskusi dengan mereka itu yang minat. Mungkin kalau untuk fisika ya yang minat fisika, kita fokus untuk pembuatan alat-alat percobaan yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau dari Bu Rati programnya dari Mapel nih, karena kita dituntut untuk Mapel ini profesional. Buku tadi luar biasa, sangat profesional mungkin dari Bu Rati. Mana Bu Rati? Iya, terima kasih. Kalau saya mungkin programnya sudah ada, cuma pembaruan Pak ya. Jadi memang skop ini kan memang sudah jalan ya. Cuma mungkin istilahnya ada beberapa pembaruan. Jadi istilahnya nanti di English Club itu akan lebih saya spesifikkan. Jadi nanti anak-anak itu lebih ke kelas storytelling sendiri, kelas speech sendiri, kelas olimpiade sendiri, kelas news anchor atau pembaca berita sendiri. Jadi ketika lomba, kan kita kan tujuannya itu ke kompetisi Pak ya. Jadi ketika lomba itu kita enak, oh ada lomba storytelling, kita langsung ambil anak storytelling. Istilahnya seleksinya itu langsung dari awal. Mungkin pembaruan seperti itu yang akan saya lakukan, kan selama ini kan masih umum seperti itu. Jadi untuk memudahkan kami dan anak-anak bisa lebih maksimal di satu bidang itu, jadi mungkin akan saya tambahkan itu debat atau debat Pak, karena memang kalau lihat di kompetisi itu paling sedikit saingannya itu debat. Jadi mungkin dan itu lomba yang paling levelnya paling oke itu debat sebenarnya gitu. Jadi mungkin akan ditambahkan di debat di Kalau saya pribadi bicara saja sulit, apalagi ini debat tertata kan itu nanti kan ini Pak ya, program keterampilan ya. Jadi istilahnya kan bukan semua anak yang dituntut untuk bisa seperti itu. Jadi kan mana yang minat kan Pak ya. Jadi ketika anak merasa punya minat, merasa punya sedikit kemampuan lebih dari temannya, kan pasti untuk dikembangkan itu lebih mudah. Jadi istilahnya kita memberi wadah untuk mengembangkan bakat anak di sub-sub
bidang tersebut. Dari Pak Bas, dari Burate Inggris wah, bahasa Inggris tanpa henti. Kalau saya pakai program bahasa Arab, Dari Pak Bas ini. Ya. Kalau sama. Sebenarnya program yang paling baik itu dengan diamnya saya itu adalah program yang terbaik. Oke, kami tunggu-tunggu Pak Bas ini. Kalau dari saya, mungkin yang tadi sudah sempat disebutkan itu ada Sapu Lidi. Sapu Lidi itu akronim dari Sabtu Punya Literasi Digital. Nah, ya karena kita selama ini diberi pemahaman terus bahwa kita selalu harus punya pikiran positif nih Pak. Mungkin berlatar belakang itu. Dari negatif menjadikan positif gimana? Jadi berawal dari keresahan-keresahan orang tua mengenai anaknya yang sering pegang HP. Oh, kalau suruh main HP terampilnya luar biasa. Kalah gurunya istilahnya. Nah, namun orang tua jadi galau. Kok sing diutek HP terus itu tapi apa sing yang dikerjakan itu pemanfaatan HP-nya itu yang menjadi pertanyaan. Maka dari situ muncullah ide bahwa akan ada program literasi digital. Pada awalnya saya punya pikiran literasi digital hanya sebatas membaca itu aja. Membaca yang dulunya dari buku menjadi berbasis IT. Ternyata enggak. Ternyata itu sangat luas. Literasi digital itu misal Bu Ratih hobinya bikin masakan, adonan apa. Bu Ratih membuat suatu konten kreasi Bu Ratih dengan memvideokan lalu men-sharekan dengan batasan-batasan tetap menggunakan norma-norma yang ada. Sekarang kan anak-anak ini bahasanya wis gak karu-karuan, ya kan? Kadang nggak terkontrol, terus berita hoaxnya juga luar biasa. Maka program literasi digital itu selain memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan sesuai minatnya, entah yang Bu Ratih tadi misal sukanya di hal editing video mengenai konten kreator, maka di situ kami memberikan wadah. Juga kerjasama dengan guru bahasa Indonesia itu supaya memberikan pemahaman bahwa kalimat yang digunakan untuk orang umum itu yang pantas seperti apa. Karena dunia digitalnya kan nggak ada batas, Ngeri ya. kita sendiri yang membatasi. Kalau bukan kita sendiri ya wes nggak terkontrol kadang itu. TikTok. Nah, TikTok Cuma seperti itu Mas. iya ya, untuk viralnya memang luar biasa cepat. Bahkan apa yang kita belum tahu anak-anak ini udah tahu duluan kalau sekarang. Gak bahaya kan? Nah, jadi program ini nantinya akan dilaksanakan, ini masuk populer. Oke, mantap. Nanti dalam satu minggu satu kali dengan didampingi oleh orang yang berkompeten di bidang. Mungkin secara singkat seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Wih, luar biasa. Pak Bas ini adalah guru olahraga tapi dia punya kelebihan yang enggak kompeten berarti punya kelebihan di bidang IT Pak, makanya mengambil sebuah ide tadi itu Sapu Lidi media digital. Wah, saya tidak meragukan sekali Pak Bas kemampuannya luar biasa. Nah, ini tinggal satu ini yang belum di Bapak Darman ini. Ngomong ke Bapak Darman, Pak beliau sebagai guru Masuk literasi digital. guru bahasa Indonesia ya. Tadi kan disinggung oleh Pak Bas. Kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk terkait karya siswa. Bagaimana cara membuat karya puisi, membuat apapun itu, bacaan titik komanya memang perlu guru bahasa Indonesia. Makanya saya tadi itu mengusulkan guru juga Bapak Kepala Sekolah bahwasanya Pak Darman bolehkah diajak untuk sharing terkait dengan program. Pak Yai, ini Pak Yai maestro ini. Wah, Sampai berlebihan ya. Usia itu Ini Bu. Oh, maaf ya mengganggu saya. Wow, ini minumannya sudah datang. Keren.
Ini juga anak saya ini. Ini pesanan siapa? Wedang tali Ini kabar gembira saya ini. Ini semua tali rosso ya? Kok beda-beda warnanya? Yang ini setia, itu yang setia, yang setia yang ini. Ini setia ya? Setianya 4, tali rosanya 1. Ini tali rosso ini yang mana? Yang ini setia. Oh, yang ada merah-merahnya. Ini setia. Oke. Iki sama Kenapa nggak nganu ya? Kompak sekali ya. Sampai pesan minum aja sama nih. Mas. Sampai ini saya ya tali rosso ya. Oke, minumannya sudah datang, monggo dinikmati. Oh, saya sama kayak Pak Darman ini. Apa tadi yang Sambil dulu ya Pak dibahas? Darman, sambil boleh sambil minum Pak Darman. Oh, iya. Ini terkait program kami membutuhkan, kan jelas nanti akan berkarya siswa. Kami membutuhkan figur ahli bahasa Indonesia. Untuk titik koma membuat puisi harus jelas. Puisinya harus bagaimana membuat sebuah karangan atau kalau buku nanti harapannya juga seperti itu. Dan buat tulisan akan didigitalkan, akan diteruskan di masyarakat, itu perlu banyak hal. Mungkin idenya dari Pak Darman selaku guru bahasa Indonesia punya ide program atau programnya bisa kami saling mendukung dari Pak Darman. Pandangan saja sedikit Pak. Yang penting mekanismenya dulu ya dibikin diciptakan. Jadi arahnya ke situ ya. Tapi kalau secara wadah belum ada, makanya perlu diciptakan wadah dulu. Wadah-wadah kreativitas. Saya pernah ngobrol dengan jenengan itu di episode di video saya pernah ya saya singgung bang. Yang penting untuk diciptakan itu dulu wadahnya dulu. Jadi mengacu pada apa yang disampaikan Bu Ratih tadi bahwa anak-anak yang memang merasa punya bakat, merasa punya kemampuan dan punya minat, anak-anak seperti itu yang memang kita wadahi. Jadi kita tidak seharus menyeluruh ke siswa kan, namanya juga kalau tidak suka ya nggak bakalan bisa jalan. Jadi anak-anak yang seperti dimaksud oleh Bu Ratih tadi itu yang kita himpun, kita beri wadah. Ini bahasa Inggris, ini misalkan seni, terus ini bahkan bidang-bidang olahraga pun bisa terjadi. Itu yang selama ini memang perlu ditingkatkan. Di lembaga kita memang sudah, cuman perlu perlu pengembangan saja untuk membuat wadah-wadah itu benar-benar nanti menjadi tujuan bagi anak-anak yang memang punya potensi yang kita maksud tadi. Kalau itu sudah, kemudian di mekanismenya seperti apa? Seperti kata Pak Bas tadi, mungkin dalam sepekan berapa hari ada pertemuan, nanti secara berkala. Tujuannya apa? Untuk penyiapan, karena sering terjadi kan lomba sudah lombanya, dadakan pemberitahuannya, terus kita juga kurang, jadi baru melangkah dan tidak optimal sama sekali. Ketika anak-anak sudah dalam taraf sudah dikirim tuh mereka sebenarnya masih dalam taraf belajar, sedangkan sekolah-sekolah lain mungkin sudah bergerak jauh-jauh hari. Jadi ya kita introspeksi aja, sangat wajar seandainya kita dalam kompetisi apapun mungkin masih kurang mampu berbicara. Tapi ini konteks positif ya, pembahasannya positif agar ke depan bagaimana kita menciptakan wadah itu dengan mekanismenya yang benar-benar diatur serapi mungkin agar nanti mereka benar-benar bisa terwadahi dan tergali potensinya terasah lewat guru-guru yang berkompeten. Kalau itu sudah, monggo kita bisa mulai berpikir tentang prestasi. Prestasi non akademik dalam hal ini ya. Selain itu akademik juga. Jadi kemarin saya kelompoknya jadi 3 ya, akademik 2 akademik dan non akademik. Kalau akademik nanti ya yang ada lomba OSN itu, terus non akademiknya bisa lomba-lomba seni yang ada biasanya dibutuhkan di FLS 2N, terus ditambah U2SN itu. Kalau 3 itu sudah benar-benar kita solid pesta. Saya yakin kita mampu berbicara secara prestasi di forum yang lebih luas. Saya optimis, kenapa? Penyiapannya benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius dan terus-menerus, jadi berkala terus-menerus. Jadi tidak rok-rokasem hanya menunggu ketika mau kompetisi saja kita baru bergerak. Ya nggak bakalan. Sekali lagi lawannya itu menyiapkan jauh-jauh hari juga dengan atmosfer yang dibangun sedemikian rupa, mereka bisa benar-benar siap untuk bertarung.
itu sih nyambung nggak ya? Sama nyambung lagi itu namanya apa namanya? Nyambung Kolaborasi padahal Pak. gitu ya. Akan muncul sebuah program ketika program itu dikatakan program yang luar biasa ketika kolaborasi. Tentang tadi literasi, tentang apa namanya keagamisan tadi, buku tentang apa namanya siswa yang buat robotik, kemudian buku dilatih tentang English class-nya. Akhirnya dikolaborasikan. Itu akan jadi muncul siswa-siswa yang diharapkan kita, dan itu juga diharapkan siswa. Jadi siswa itu maunya apa? Akhirnya diwadahilah oleh kita, dan nanti juga akan apa namanya bagaimana dari kepala sekolah terkait program ini. Mungkin sebelum dari Pak Agus Tambah dulu bagian gimana Pak satu. dari Pak Herman. Yang penting komunikasi ya, komunikasi antar elemen terkait. Jadi dari kita mungkin pembina, terus guru kelas juga. Karena apa? Dalam tahap tertentu mereka akan sering keluar kelas untuk penyiapan diri. Jadi agar agar teman-teman yang di dalam kelas juga tidak salah paham. Terus guru mapel juga akan memahami bahwa anak ini keluar kelas memang tujuannya untuk apa namanya menjadi duta gitu. Jadi bukan mereka keluar dari kelas untuk hal yang nggak penting. Makanya guru kelas pun, guru mapel itu perlu fleksibel untuk bisa menerima hal ini. Masalah tugas belajar mereka bisa dikondisikan. Inilah kompetensi yang luar biasa yang kita miliki sebenarnya. Pak Herman, usulan yang luar biasa. Ini dari berarti? Nggih, menambahin nggih. Sebenarnya itu malah PR-nya itu di kita nggih Pak nggih. Maksudnya kalau kita lihat itu anak-anak itu sebenarnya itu ada, maksudnya ada bakat. Memang maksudnya anak kita itu mampu, bisa bersaing sama sekolah-sekolah luar itu bisa. Cuma kadang saya sendiri merasa ketika kekonsistenan itu kok susah nih menjaga konsisten. Jadi sebenarnya PR-nya di kita nih. Contoh kemarin ketika saya pernah membawa Afrika itu di tingkat Jawa Timur ya itu lihat saingannya tuh Pak SMA Negeri Bali, Banyuwangi, yang memang sekolah itu, dan ternyata anak kita itu bisa itu loh. Sebenarnya tuh bakatnya anak-anak itu tinggal kita bagaimana Pak ya. Dan ketika kita di sekolah yang desa bisa bersaing dengan Bali, Banyuwangi, terus mana Jombang, itu Surabaya, itu kita bisa itu bangganya benar-benar kayak ya Allah, perjuangan bangganya itu lebih dari memang yang anak-anak itu jadi memang semuanya sudah mendukung ya dari ekonomi dan lain sebagainya kan. Kalau sekolah-sekolah kota kan memang sudah lebih dari kita nggih. Nah itu pasti bangganya akan lebih kita merasakannya. Jadi memang sebenarnya kita yang perlu memang harus merapatkan barisan. Nggih. Ada lagi Bu dari buku? Nah inilah Bapak Agus selaku kepala sekolah. Ini ide dari beberapa guru. Jadi apa namanya, kami ini butuh dukungan, butuh support dari Bapak Agus selaku kepala sekolah, dan butuh belajar dari Pak Agus yang sudah berpengalaman di bidang dunia pendidikan. Kami ini masih menggali, mencari sebuah ilmu yang jitu untuk mendidik siswa menjadi siswa yang berkarakter. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Agus bagaimana pendapatnya? Ya, kepedesan. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, siapa? Moderatornya luar biasa. Iya, canggih itu. Jadi semuanya itu serba baik. Iya, kamu ngono basa-basi. Tapi secara umum intinya seorang pimpinan itu akan hanya merestui ya salah satu program dan sebagainya, lalu lembaga pendidikan. Yang disampaikan Pak Imam tadi tentang program karakter ya, pembimbingan karakter. Kemudian buku desain. Kemudian di tahap tadi tentang kemampuan anak-anak membuat konten literasi digital dan sebagainya. Kemudian berarti bicara tentang pertasianan, English Club dan sebagainya. Ini adalah sebuah program yang luar biasa.
inovasi, kreativitas ini perlu dibutuhkan. Memang apa yang disampaikan tadi benar. Kenapa sih? Kenapa ini kita tak kalah mengirim anak-anak di lomba tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Sebenarnya kemampuan anak ini ada, ya. Kemampuan anak-anak itu ada. Bahkan di cabang olahraga pun anak-anak pernah di kabupaten meraih medali emas, perak pernah. Cuman kekurangan kita ini adalah kontinuitas pembinaan anak yang kurang. Kenapa? Memang wadahnya belum ada. Anak-anak bisa berprestasi seperti itu tanpa wadah yang betul. Itu sudah luar biasa, apalagi ada wadahnya. Memang ke depan paling enggak ini punya di sains nih. Sains ini memang ada, kita punya kelas-kelas sains ya. Nanti ke depan mungkin kita bisa ya sistemnya seperti ini, audisi gitu. Audisi masing-masing kelas untuk tingkat kemampuan anak. Misalkan anak yang ahli di bidang fisika, kimia, kita audisi di masing-masing kelas, ekonomi, olahraga dan sebagainya. Dan nanti kita bikin kelas khusus, jadi kelas sains gitu. Yang nantinya ini anak ini akan membawa lembaga ini di ajang-ajang prestasi. Tapi sama ini kan kita enggak ada. Belum, Mas. Ya belum ada, maka ke depan harus begitu. Soalnya artinya apa? Kalau anak-anak sudah demikian, artinya anak terwadahi. Nanti ya sistemnya nanti bisa apa? Istilahnya apa namanya? Apa itu kalau yang di Indonesia tuh yang pulang itu apa namanya? Eliminasi. Pokoknya dieliminasi nanti. Anak-anak yang nggak mampu bersaing ya tereliminasi secara sendirinya. Nah sehingga di situ nanti kita punya anak-anak yang benar-benar punya prestasi, yang benar-benar kita ambil di olahraga, gitu. Dan kemudian di konten anak-anak sekarang sudah luar biasa Pak Bas. Kontennya anak-anak sudah luar biasa. Cuman kita tinggal memberi wadah. Nanti ya paling enggak sekolah harus punya wadah untuk menampung anak-anak yang seperti ini. Seperti bagaimana sih anak-anak sekarang kan medsos ini yang luar biasa, tapi kan yang nyari nggak ada. Maka setiap informasi yang muncul kan selalu ya dimakan mentah gitu. Ini yang bahaya seperti itu. Paling enggak ya mungkin Pak Darman selaku konten kreator yang ada di JS mungkin bisa mengedukasi anak-anak. Berarti sopan santunnya berliterasi digital itu seperti apa? Cara menyampaikan sesuatu di medsos itu seperti apa? Ini harus ada wadahnya. Kalau nggak ada wadahnya, anak-anak yang seperti itu. Maka sekarang pun pemerintah sudah menggalakkan tentang literasi digital. Literasi digital ini sudah sedang melakukan. Karena apa? Sekarang pemerintah pun sudah kewalahan gitu, mengatasi itu semua sudah kewalahan. Ini sudah terlambat, dan itu sudah terlambat ini. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini sudah mulai ya dari lembaga-lembaga, bahkan seluruh instansi ini sudah digalakkan untuk literasi digital. Ini saya kira ini saya sebagai kepala sekolah ya cuman artinya berterima kasih munculnya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Artinya ya seperti yang sampaikan ke Pak Imam tadi bahwa kita butuh inovasi, kreativitas dari Bapak Ibu guru tentang baik itu pengembangan di pembelajaran intranya, co-kurikulernya, ini harus selalu berinovasi. Kalau tetap aja seperti itu anak-anak jenuh, nggak ada inovasi sama jenuh anak-anak. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Harus kreatif. Itu saya kira memang. Saya akan selalu mendukung program-program seperti ini. Terima kasih Pak Agus selaku kepala sekolah. Luar biasa dukungannya dari kepala sekolah. Tidak kami ragukan kembali. Supportnya lagi, masukannya yang luar biasa tadi. Harapan bisa mendidik siswa berkarakter, berinovasi, pendidikan yang luar biasa. Jadi kami juga enjoy bagus terkait program yang kami sajikan juga masih taraf belajar. Mungkin butuh dukungan dari panjenengan nanti jika ada kesalahan atau kurangnya nanti bisa kami kita terserah langsung lah. Siap. Dari Pak Darman. Apalagi tadi Pak Agus mengusulkan nanti ada kelas
unggulan. Wih, ini adalah sebuah harapan yang luar biasa, ini bagus. Jika ini bisa terlaksana di tahun ini, wih, ini termasuk program baru dan terlaksana dengan luar biasa dan anak enjoy di bidangnya ini yang juga sangat berbeda. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada gambaran? Pak Pas, Pak Teman, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu yang sudah siap hadir. Demikian tadilah proses pengelolaan sebuah program yang kami usulkan ke kepala sekolah. Alhamdulillah tanggapan dari kepala sekolah amat sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat kita jalankan. Saya akhiri dulu. Sebelumnya minta maaf, saya sebagai MC atau moderatornya tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dinikmati.